Selamat sore, kembali bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang mengisi setiap sesi-sesi dalam kehidupan YouTube. Itu selalu kita sharing-sharing materi tentang coaching, parenting, motivating, ada juga tentang dunia pendidikan. Karena kita sudah lama di dunia pendidikan sejak 12 tahun yang lalu. Dan juga yang terakhir adalah sesi question and answer. Question and answer ini adalah sesi yang memang benar-benar kita peruntukkan untuk masyarakat yang ingin bertanya, yang ingin bercengkrama dengan kita, yang ingin berkonsultasi atau sekedar ingin celotehan-celotehan bermain bersama di Pizza Hut gitu. Iklan gitu. Jadi kalau misalnya yang question and answer ini disediakan untuk teman-teman semuanya, jadi silakan langsung. Gimana caranya untuk bertanya, gimana caranya untuk bisa melihat update-update setiap hari dari Beyond Education Podcast, bisa langsung lihat saja di link deskripsi di bawah sini. Itu sudah ada emailnya, sudah ada juga WhatsApp-nya, Telegramnya, dan ada juga Blogspot. Ya, yang makin lama makin naik nih. Yang lihat Blogspot ini gitu kan. Itu isinya adalah artikel-artikel yang selalu diproduksi 2 hari sekali. Insya Allah kita akan update terus di Blogspot. Dan artikel-artikel tersebut silahkan mau di download mau disebarin silahkan. Itu sudah sudah untuk umum dan untuk masyarakat juga gitu diperuntukkan. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan malu-malu, langsung tanya saja. Kalau misalnya ada mau pertanyaan, langsung lebih baiknya sih lewat email saja biar langsung dibaca dan biar langsung kita bahas dengan baik. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman semuanya masih kesulitan untuk mengakses YouTube, atau misalnya YouTube-nya sedang kurang update, atau misalnya kuotanya mau habis, silakan bisa didengarkan juga Beyond Education ini di radio-radio online Indonesia gitu. Ada di Spotify untuk yang biasa menggunakan OS-nya Android gitu, bisa di Spotify, download saja di Play Store Spotify, terus cari dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Kalau misalnya ada yang sering atau menggunakan gawainya atau gadgetnya itu adalah Apple, misalnya ada di situ Apple Podcast. Nah, bisa langsung saja di Apple Podcast di searching nama Beyond Education Podcast, insya Allah akan langsung melihat berbagai tayangan-tayangan, tapi hanya berupa suara saja, tidak jadi masalah ya, karena tetap bisa bermanfaat. Baik, di sore hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gong? Waduh Pak, gimana nih? Dan semakin Beyond Education ini sepertinya akan semakin banyak yang bertanya. Alhamdulillah dong, ya kan? Kita semakin bermanfaat ya. Maksudnya jadi tempat pertanyaan ya Pak? Iya, malah itu yang saya suka gitu, bahwa apa yang kita lakukan saat ini ada dampaknya bagi masyarakat ya. Iya, mungkin tidak sebanyak pertanyaan, tidak banyak-banyak ya, tapi memang sedikit kita tapi pasti untuk membahasnya. Baik, dan sore hari ini ada yang bertanya juga nih Pak. Apa nih? Sebelumnya beliau juga pernah menanyakan juga tentang yang topik-topik yang terdahulu juga gitu. Sekarang nanya lagi nih. Namanya dari Mbak Arin. Efek hubungan toksik terhadap pertumbuhan anak. Jadi beliau bertanya, efek hubungan toksik terhadap pertumbuhan anak itu apa? Harus seperti apa? Dan juga melanjutkan ya, karena ada anak yang broken maksudnya broken sini broken home mungkin ya. Iya. Ada hubungannya keluarganya kurang bagus mungkin, tapi tumbuh dengan baik. Jadi apa efeknya dari hubungan toksik itu terhadap pertumbuhan anak, dan bagaimana sih, kenapa sih di dalam sebuah broken home anak tetap tumbuh dengan baik? Ya, jadi kalau efek hubungan toksik kepada anak pasti akan memiliki dampaknya Bung. Kenapa? Karena kan anak tumbuh besarnya berada di lingkungan keluarga, dan apabila keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, malahan sebaliknya menjadi tempat yang toksik bagi tumbuh kembangnya anak-anak kita, akan
memberikan dampak yang negatif kepada kejiwaannya si anak. Ya, anak akan merasakan gitu rumah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi mereka, tetapi mereka setiap harinya menemukan hal-hal yang di depan mata mereka, ya, contoh-contoh yang tidak patut ditiru. Ya, betul. Ya, misalnya kedua orang tuanya sering bertengkar di depan mereka, sering berkata-kata kurang baik misalnya, berkata-kata kasar misalnya. Kan anak akan melihat itu sebagai contoh yang tidak baik gitu, yang seharusnya orang tua memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang baik agar anak-anaknya mencontohnya. Tetapi ini malahan sebaliknya, orang tua berkata-kata kasar, orang tua saling caci maki satu dengan yang lain, padahal ini ibu dan bapak yang seharusnya menjadi idolanya anak-anak kita. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi idola bagi anak-anak kita kalau kita tidak memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita? Kan akhirnya mereka melihat bahwa kok begini banget ya kedua orang tua saya, kok kedua orang tua saya ini tidak bisa rukun gitu satu dengan yang lain. Kenapa sih mereka memperlakukan satu dengan yang lain ini dengan cara-cara yang tidak baik gitu, yang harusnya saling menyayangi, betul, tetapi malah saling baku hantam, ya kan? Apalagi kalau sudah misalnya berkaitan dengan fisik ya Pak ya, menampar gitu. Nah itu udah, wah ya gimana gitu kan, nggak dilihat sama anak tuh kayak benar aja gitu. Pasti anak akan mengalami kekecewaan di dalam dirinya, shock gitu ya. Karena dia merasa bahwa orang yang dicintainya ini sepertinya kok tidak sadar gitu apa yang mereka lakukan. Kalau ini diteruskan hingga anak kita besar, pasti anak akan terserang psikologisnya. Dia merasa bahwa kehidupannya ini banyak sekali mengalami masalah gitu, dan dia tidak mendapatkan kehangatan di dalam rumah. Ya bagaimana sih, ya misalnya nih kita sebagai anak gitu ya, kita melihat orang tua kita sering bertengkar misalnya, pasti kan kita akan membanding-bandingkan. Apalagi kalau misalnya kita memiliki banyak teman di luar sana yang kedua orang tuanya itu akur gitu, dia akan merasa dunia ini kok nggak adil gitu. Kenapa orang tua saya ini tidak seperti para orang tua teman-temannya? Iya, yang harmonis. Yang harmonis, yang saling menyayangi satu dengan yang lain gitu kan. Akan timbul rasa iri di dalam hatinya. Nah, kalau seperti ini kan dampaknya anak bisa tidak percaya diri, anak ya pastinya ya minder, terus dia menganggap dirinya ini tidak diharapkan karena orang tuanya ini ya tanpa sungkan gitu ya memberikan contoh yang nggak baik di depannya. Nah pastinya kan ya kalau ini menjadi sebuah rutinitas di dalam kehidupannya anak akan bermasalah nanti di masa depannya. Kalau tiap hari begitu jadi rutin. Pasti. Malah katanya sih kalau ada tuh Pak namanya sinetron layangan putus. Nah apalagi kalau layangan nyangkut bu. Iya. Jadi layangan putus itu menceritakan seseorang dalam keluarga tapi masih ini ya dalam keluarga ibu bapaknya sering bertengkar. Dan si anaknya pun dia kepada orang lain seperti itu, gitu kasar, nah kan marah-marah, tantrum lah, ada yang ditiru kan, sampai segitunya gitu ya Pak. Pastinya, kan anak akan meniru apa yang orang tuanya lakukan di depan mereka, karena anak ini peniru ulung.
Kalau apa yang dia lihat di depan mata mereka ini perilaku-perilaku yang negatif, itu akan tertancap di dalam hati mereka gitu. Bahwa orang tua saja memperlakukan orang-orang yang dicintainya seperti ini, ya kenapa saya tidak boleh melakukan hal yang sama kepada orang lain misalnya. Nah ini kan akhirnya berdampak buruk kepada anak-anak kita. Apalagi kalau kedua orang tuanya tidak pernah sadar gitu, terus melakukan hal yang sama, dianggap itu biasa aja. Iya. Anak-anak kita kan masih kecil, nggak mungkin lah anak-anak kita akan meniru kita gitu. Mereka kan belum bisa berpikir, wah emangnya anak-anak kita ini benda mati ya bang, gitu kan. Nah ini yang kadang orang tua nggak sadar gitu, memberikan contoh yang negatif kepada anak-anaknya. Karena anak-anak kita ini kan juga memiliki pikiran, perasaan, kepekaan. Ya. Yang nantinya ketika mereka selalu menyimpan hal yang